Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Rabu malam hari ini, tanggal 4 Februari 2026, waktu begitu cepat. Bapak Ibu, sebelum kita berbaring tidur, mari kita sama-sama rutin kita disiplin diri untuk selalu baca Alkitab, berdoa, selalu intim dengan Tuhan, membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Saya sudah katakan bahwa kita bukan menanti kematian, tapi kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena janji Tuhan, kita mau baca firman Tuhan Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37, dikatakan di situ, kamu adalah pengikut Kristus yang tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Tutur saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian lagu lama ini. Masih kecil saya sudah tahu lagu ini. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Haleluya. Mahkota yang tidak akan layu. Amin. Haleluya. Asal kau tetap tinggal setia. Amin. Haleluya. Sampai di ujung jalanmu. Amin. Pujian kita, upah besar di surga, itu janji Tuhan dalam Wahyu pasal 2 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, asal kau dan saya tetap setia ikut Yesus sampai akhir langkah hidup kita, selamanya bersama dengan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamu kerajaan, dan kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatanku, sumber kehidupanku. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat cinta Tuhan Yesus sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku malam hari ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, akan membawa kami kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Segala puji dan hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami malam hari berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Kita bangga dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita ikut Kristus tidak sia-sia, saudara.
Yang penting kita mau setia sampai mati. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita mau ikuti Yesus, ikuti firman-Nya sampailah yang terakhir. Karena janji Tuhan, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Di balik kematian ada kebangkitan. Jadi sebetulnya ikut Yesus tidak ada kematian, saudara. Karena Yesus berjanji dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang ikut Yesus tidak mengalami kematian, tapi yang adalah kebangkitan dan hidup kekal bersama Yesus di surga buat selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita meeting setia sampai langkah yang terakhir. Kita pegang kepada janji Tuhan, dan janji Tuhan kita mendapatkan upah besar di surga. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Markus pasal 9, saudara ya. Terus kita baca Alkitab. Kita mau setia sama Tuhan Yesus. Tuhan lihat dari surga, kesetiaan Bapak Ibu bersama saya tidak akan sia-sia. Janji Tuhan akan ada upah. Markus 9 ayat 30 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Ayat 30 sampai 37, saudara ya. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati di Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, berkata kepada mereka, manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka, oh ini sebetulnya, mohon maaf saudara, dari 38, saya salah tulis saudara ya, 38 ya, 38 sampai 41 ya. Saya yang lalu di 30 sampai 37 itu sudah kita baca. Sekarang kita mau baca ayat 38 sampai 41. Karena situ kamu adalah pengikut Kristus yang tidak kehilangan upah ya. Dari ayat 38 kita mau baca ya. 30 sampai 37 saya lupa, itu waktu yang lalu. Sekarang kita mau baca 38, Saudara. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Nah, ini manusia suka begitu, Saudara. Kita juga sama ya. Jangan pernah malang-malang orang yang betul percaya kepada Tuhan. Kalau mereka mau ikut Yesus, silakan. Maka di sana Tuhan ya. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengupat aku. Jadi nggak mungkin, kata Tuhan. Tuhan jamah seorang kalau dia terima Yesus, percaya kepada Tuhan, ya, dia akan diselamatkan ya. Sebab Tuhan berfirman di dalam Roma pasal 10, orang percaya dan mengeluarkan dari hati, saudara ya, itu diselamatkan, saudara. Saya mau baca ya. Rom pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang penting percaya. Kita sebut Yesus engkau juru selamat kita. Percaya di hati Tuhan telah membangkitkan di antara mati. Percaya dia kuasa dan Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga. Karena membuktikan dia Tuhan, diselamatkan saudara. Maka demikian ini murid Yesus selalu melarang-larang. Kata Tuhan, jangan dilarang. Ya, barang siapa tidak melawan kita, ada di pihak kita. Yang penting orang itu percaya kepada Tuhan, diselamatkan. Ya, Tuhan tidak melihat apapun latar belakang. Yang penting percaya. Jadi bagi Bapak Ibu, sebarkan firman Tuhan kepada mereka. Supaya setiap orang percaya kepada Tuhan, ikuti Yesus. Karena janji Tuhan ayat 41, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan hilang upahnya. Lihat ini, pengikut Kristus adalah upah. Jadi kata firman Tuhan, mari kita mau ikut Yesus dengan berbelas kasihan ya. Jadi punya belas kasihan seperti murid ditegur ya. Jangan sampai kita saling membenci, saling sikut-sikutan. Jadi di sini membuktikan murid Yesus suka jealous. Cemburu, ada orang hamba Tuhan saling saing-saingan, nggak boleh saudara. Kita bukan bersaing, para hamba Tuhan bukan bersaing-saingan secara daging, tapi mau ikut Yesus. Setiap hamba Tuhan, setiap kita biarpun berlatar belakang gereja sinode, tidak peduli. Yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kepala gereja, Tuhan Yesus gembala agung, Tuhan Yesus guru kita, Tuhan Yesus juru selamat kita. Besok di surga tidak ada nama gereja, tidak ada sinode di gereja ABC, tidak ada. Yang penting mereka percaya kepada Tuhan. Ikut Yesus, pengikut Kristus, ada upah. Dan kalau kita sesama pengikut Kristus, mari yang kedua,
Mari kita mau berbagi kasih, ya. Barang siapa memberi kamu minum, jadi arti mari kita berbagi kasih sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan. Mari Tuhan ajarkan kita, belajar kita berbagi kasih, peduli kepada orang lain. Karena sebagai bukti pengikut Kristus, bukan pengikut pendeta, bukan pengikut sinode, tapi pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, ada besar upah di surga. Amin. Oh, itu melalui firman Tuhan. Biar hari-hari kita mau melangkah bersama Tuhan. Jadi dua hal penting kita belajar di sini. Jangan punya sifat iri hati. Jangan suka mencela menghakimi orang, melarang orang, jangan, ya. Tapi mari, yang penting mereka bukan ajaran sesat. Yang penting bukan melawan Tuhan, tapi mau taat. Jadi belajar kita mau taat. Belajar kita berbagi kasih. Dan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Sehingga upah besar kita di surga. Kalau kita mau ikut Yesus dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Upahmu besar di surga, haleluya. Mahkota yang tidak akan layu, amin, haleluya. Asal kau tetap setia ikut Tuhan Yesus, sampai nanti kita terima mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Dan 3 hal penting kita dapatkan di sini. Mari kita mau ikut Yesus, pandang Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, jangan punya hati sirik, hati cemburu yang tidak sehat. Tapi mari mau ikut Yesus sampai yang terakhir. Yang ketiga, kita mau ikut Yesus dengan setia. Jadilah pengikut Kristus. Karena janji Tuhan, pengikut Kristus yang setia, ada besar upah di sorga. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel, puji Tuhan.